Ibnu Mas'ud melihat bahwasanya Rasulullah SAW dikelilingi oleh warna hitam, seperti para setan, para hantu mengelilingi Rasulullah SAW, sehingga Abdullah bin Mas'ud tidak bisa melihat Rasulullah SAW karena saking banyaknya warna hitam yang mengelilingi beliau. Bahkan Ibnu Mas'ud pun akhirnya tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran yang tadi di awal dia sempat untuk mendengarnya, kemudian dia tidak bisa untuk mendengarnya karena saking banyaknya yang meliputi Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amal bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang merupakan kisah yang menakjubkan adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, yaitu kisah tentang para pemberi peringatan dari bangsa jin. Para utusan jin yang mendatangi dan menemui Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf mulai dari ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka mendatanginya, mereka berkata, diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika bacaan Al-Quran tersebut selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai para pemberi peringatan. Para utusan jin ini kemudian kembali kepada kaumnya dan juga menyampaikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka dapatkan dari pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menjadi pembenar bagi kitab-kitab yang datang sebelumnya, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang menunjukkan kepada kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus. Mereka juga berkata, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami, penuhilah orang yang mengajak pada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan siapa yang tidak memenuhi seruan orang yang mengajak pada agama Allah ini, maka dia tidak kuasa untuk melepaskan diri dari siksa Allah di bumi dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah ayat 29 sampai ke 32 dari surat Al-Ahqaf. Al-Quran menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap Rasulullah SAW yang akan kita bahas rinciannya dalam kesempatan kali ini insyaallah, di mana beliau ditemui oleh beberapa kalangan dari rombongan bangsa jin. Pengetahuan tentang hal ini, yaitu tentang alam jin, merupakan hal yang menakjubkan. Alam jin adalah salah satu alam yang diciptakan oleh Allah SWT, dan mereka adalah makhluk yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan manusia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya anna Adam khuliqa min turab wa khuliqatil jinnu min marijin min nar. Dalam riwayat lain disebutkan min tarafil lahab wa khuliqatil malaikatu min nur. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api yang menyala atau dari kobaran api, dan para malaikat diciptakan dari cahaya. Para jin tersebut mereka dapat melihat kita, tetapi kita tidak dapat melihat mereka. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, itu iblis dan golongannya, mereka dapat melihat kalian dari tempat yang mana kalian tidak dapat untuk melihat mereka. Mereka disebut sebagai jin karena hal ini, yaitu karena mereka tidak terlihat. Allah SWT menyebutkan bahwasanya dari kalangan jin ini ada golongan yang solih dan juga ada pula yang kafir. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin, dan ingatlah ketika kami hadirkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya para jin itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an di lembah Nakhlah, yaitu sebuah tempat dekat dengan Taif. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, ketika mereka datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada sesama mereka, "Diamlah kalian." Ansitu, untuk mengingatkan kepada yang lain agar mereka diam, agar mereka dapat mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan bahwasanya jumlah mereka ada 9 jin, dan salah satu dari mereka bernama Zauba'ah. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Allah mengabadikan kejadian yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para jin tersebut dalam ayat ini. Ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan riwayat ini riwayat yang sahih, disahihkan oleh Imam Hakim dan juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dalam surat ini, setelah Allah SWT menyebutkan bahwasanya dari kalangan manusia itu ada orang-orang yang beriman dan juga ada pula orang-orang yang kafir, Allah SWT dalam ayat ini secara spesifik menjelaskan bahwasanya di antara golongan jin juga demikian. Makanya Allah SWT berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin." Sarafna nafaran. Nafar itu adalah sekelompok atau jumlah yang kurang dari 10. Jadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa mereka adalah 9 jin. Jin memiliki tugas dan kewajiban seperti manusia. Maka mereka juga diwajibkan untuk beriman, mereka diwajibkan dengan syariat, dan karena Rasulullah SAW menjadi penutup para nabi dan juga beliau diutus ke seluruh umat, beliau juga diutus kepada para bangsa jin. Maka syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW juga berlaku bagi bangsa jin, mulai dari yang hidup di masa beliau sampai datangnya hari kiamat. Para jin seperti manusia, mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Bahkan ada pula yang merupakan ahli bid'ah seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya. Dan mereka juga mengalami peperangan di antara mereka. Ada pula syariat jihad di antara mereka, dan juga mereka mengenal dakwah. Jadi ada pula di antara mereka yang juga menjadi da'i, menyuruh kepada para jin yang lain, menyuruh kepada agama Allah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah SWT menghadirkan para jin tersebut, mendatangkan jin tersebut ke tempat Rasulullah SAW agar mereka dapat mendengar bacaan Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di lembah Nakhlah tersebut, ada sekelompok jin yang lewat, terbang di atas beliau. Kemudian ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka turun, kemudian mereka ingin mendengar bacaan itu. Setelah mereka mendengarnya, mereka pun masuk Islam. Allah SWT menyebutkan, falamma hadaru, ketika mereka datang, maka kemudian mereka ingin untuk mendengar lebih jelas apa yang mereka dengar. Qalu ansitu, mereka saling berkata kepada yang lain, diamlah, kita dengarkan apa yang dibaca oleh lelaki ini. Jadi mereka adalah para jin yang bersemangat untuk mengetahui kebenaran. Maka ketika mereka penasaran dengan apa yang mereka dengar, mereka saling mengingatkan agar mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan hikmat. Falamma qudiya, ketika bacaan Al-Quran itu telah selesai, ketika Rasulullah SAW selesai membaca Al-Qurannya, wallau ila qaumihim mungzirin, mereka kembali kepada kaum mereka sebagai para pembawa peringatan. Jadi mereka kembali kepada kaum mereka sebagai para da'i, menyeru kaum mereka mengajak kepada ajaran Islam. Tidak ada nabi yang diutus dari kalangan jin. Para nabi dan rasul semuanya dari golongan manusia. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Dan tidaklah kami utus sebelummu, wahai Muhammad SAW, kecuali para rijal, kecuali para lelaki, yang menunjukkan bahwa mereka adalah dari kalangan manusia. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Tetapi dari kalangan jin ada para pembawa peringatan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini sebagai mungzirin. Mereka menjadi orang-orang yang memberi peringatan kepada kaumnya. Ada para da'i dari kalangan jin.
Tidak ada nabi dan rasul dari mereka, tapi mereka mengikuti syariat para nabi yang diturunkan kepada umat manusia. Kemudian mereka menyeru kepada bangsa jin, kepada kaumnya dari bangsa jin dengan syariat yang diturunkan oleh nabi tersebut. Falamma qudiya, ketika bacaan Al-Quran tersebut selesai dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian kembali. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali kepada kaumnya. Mereka kemudian berpencar ke berbagai negeri dengan tujuan untuk mendakwahkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ketahui. Mereka ingin untuk mengajak para golongan jin agar mereka juga mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mungzirin, mereka memberi peringatan bahwasanya para jin yang tidak taati perintah Allah SWT melalui syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali pasti ada nadhir, pasti ada pembawa peringatan, pemberi peringatan. Jadi dari kalangan jin juga ada nadhir. Mereka tidak ada rasul, tapi mereka ada para pemberi peringatan. Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini kepada Rasulullah SAW, ingin menyampaikan kepada beliau agar diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencela mereka bahwasanya, perhatikan, para jin saja datang kepada Rasulullah SAW kemudian beriman kepada beliau. Kenapa para kafir Quraisy yang merupakan manusia, yang orang-orang yang mengenal Rasulullah SAW sebagai orang yang baik sejak waktu yang lama dan mengenal kepribadian beliau, bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur dan tidak mungkin berdusta, dan mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bahkan menentang beliau. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan, perhatikan, para jin saja mau datang, kemudian ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka mengikutinya. Kenapa kalian tahu kebenaran, kalian kenal dengan kebenaran, tetapi kalian justru malah memusuhi kebenaran tersebut? Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa kalian, dengan bahasa Arab. Kalian paham apa kandungan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sementara para jin itu mereka datang dari luar. Mereka adalah para jin nasibin. Nasibin adalah sebuah daerah yang terletak jauh dari kota Mekah, berada di daerah Turki. Mereka datang dari jauh, kemudian ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka tahu bahwasanya hal itu merupakan kebenaran, mereka pun masuk Islam dan bahkan menjadi pemberi peringatan bagi kaum mereka. Sedangkan kalian berada di Makkah, tempat yang mana Allah SWT turunkan wahyu di sana, kalian tidak mengikuti ajaran ini. Maka di sini dalam ayat ini Allah SWT menurunkannya bukan hanya untuk menyampaikan kisah itu saja, tetapi juga sebagai taubih, sebagai celaan bagi orang-orang kafir Quraisy yang menolak ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, apakah di antara kalangan bangsa jin itu ada juga para sahabat? Maka jawabannya iya, ada kalangan sahabat, ada para sahabat dari kalangan jin. Mereka adalah para jin yang menemui Rasulullah SAW, mendengar dari beliau dan beriman kepada beliau. Mereka adalah para sahabat. Karena para sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah orang yang melihat atau bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman, kemudian dia juga mati dalam keadaan beriman. Maka jin itu pun juga para sahabat, jin yang menemui atau melihat Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada ajaran beliau dan matinya dalam keadaan beriman, mereka juga sahabat. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan tentang nama-nama jin yang mendatangi Rasulullah SAW tersebut. Di antara mereka ada Syasir, ada Masir, Hasir, Hasa, Masa, Arqam, Adras, Salid, ada juga Zauba'ah. Tetapi wallahu alam tentang sahih tidaknya riwayat tersebut. Kenapa para jin dari nasibin itu mereka sampai ke kota Makkah saat itu? Allah SWT menyebutkan bahwasanya para jin itu terbiasa untuk mencuri dengar berita dari langit. Jadi mereka terbiasa untuk naik ke langit kemudian menguping pembicaraan yang disampaikan oleh para malaikat yang berada di langit tentang ketetapan yang akan Allah SWT turunkan ke atas bumi. Kemudian mereka akan menyampaikan kepada para sekutunya dari kalangan jin ataupun manusia, dari para dukun, bahwasanya Allah akan menetapkan ini dan ini. Mereka terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Mereka
terbang ke langit kemudian menguping pembicaraan para malaikat yang ada di sana. Tetapi suatu ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka dilempar dengan bola api. Maka mereka pun terheran-heran. Mereka tahu bahwasanya pasti ada satu hal yang telah terjadi sehingga hal ini berlaku bagi mereka. Sebelumnya mereka menguping dengan aman. Tapi mulai dari suatu saat, setiap kali mereka ingin menguping, selalu mereka dilempar dengan batu api. Batu api itu merupakan bintang yang kita lihat, bintang jatuh. Allah SWT menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi, bahwasanya salah satu hikmah dari penciptaan bintang-bintang itu adalah rujuman li syayatin, untuk melempar para setan. Maka ketika hal itu terjadi, iblis pun kemudian ingin mencari tahu apa yang telah terjadi sehingga mereka dihalangi dari berita langit. Mereka kemudian diperintahkan oleh iblis untuk mencari tahu di seluruh penjuru bumi apa yang terjadi, sehingga pasti ada kejadian besar yang terjadi di bumi sehingga mereka dihalangi dari berita langit. Mereka pun pergi berpencar, mendapatkan tugas dari iblis untuk mencari tahu sebab yang menjadikan mereka dilempari dengan bintang tersebut. Ternyata mereka akhirnya tahu bahwasanya sebabnya adalah karena diutusnya Rasulullah SAW. Jadi ada di antara mereka yang menemukan bahwasanya Rasulullah SAW saat itu sedang keluar ke Taif untuk mendakwai para penduduk Taif. Setelah Rasulullah SAW merasa berputus asa dari para penduduk Mekah, orang-orang Mekah tidak mau mengikuti ajakan beliau, maka beliau pergi ke Taif. Saat itu sebagian dari kalangan jin itu mendapati Rasulullah SAW dan mereka pun tahu bahwa inilah penyebabnya. Kenapa kita selalu dihalangi ketika ingin mendengar berita langit? Penyebabnya adalah karena ini telah diutus seorang nabi di atas muka bumi. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di lembah Nakhlah, beliau membaca Al-Quran. Ketika beliau membaca Al-Quran, para jin tersebut lewat di situ. Jin ini adalah para jin yang berasal dari Nasibin, yang diutus oleh iblis untuk mencari tahu sebab kenapa sekarang langit dijaga dan dilindungi dengan bola api tersebut, dengan bintang jatuh tersebut. Ketika mereka mendengarkannya, mereka tahu, oh ini sebabnya. Karena mereka tahu bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Jadi mereka mendengar dan mereka tahu bahwasanya sudah ada nabi yang diutus kepada umat manusia, yang merupakan nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk sekelompok kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk golongan jin dan manusia. Maka para jin ini setelah mereka mendengar bacaan Al-Quran tersebut, mereka merasa bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui. Sehingga mereka setelah itu berpencar, kemudian mendakwai para golongan jin yang mereka temui agar mereka mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan tersebut Allah SWT menakdirkan bahwa para jin itu melewati lembah Nakhlah ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Dan jin, mereka memiliki kehidupan seperti manusia, yang mana mereka makan, minum, dan juga beranak. Mereka akan diberikan pahala jika mereka melakukan perbuatan baik dan mentaati perintah Allah, sebagaimana mereka juga akan mendapatkan dosa jika mereka melanggar perintah Allah SWT. Jadi para jin itu ada di antara mereka yang nantinya di akhirat akan masuk ke surga dan juga masuk ke dalam neraka, sebagaimana juga manusia. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Inni umirtu an aqra 'alal jinni lailah al-Qur'an, fayyukum yatba'uni?" Aku diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada para jin malam ini. Siapa di antara kalian yang ingin untuk ikut bersamaku? Fa'atraku fatabi'ahu Abdullah bin Mas'ud. Mereka pun kemudian menunduk hingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud menyatakan, walam yahdur ma'ahu ahadun ghairi. Saat itu tidak ada seorang pun yang mengikuti Rasulullah SAW selain aku. Fantalaqna hatta idza kunna bi'ala Makkah dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ban. Kemudian kami
Saya dan Rasulullah SAW pergi hingga ketika kami sampai di bagian dataran tinggi Makkah, Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah lembah. Qalu lahu Syi'bul Hajun, yang dinamai dengan lembah Hajun. Wa khatta li khattan wa amarani an ajlisa fihi. Kemudian Rasulullah SAW menggambar sebuah garis di tanah. Kemudian beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk duduk di garis yang sudah digambar oleh beliau tersebut. Beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "La takhruj hatta a'uda ilaik." Jangan keluar dari garis ini sampai aku kembali kepadamu. Fantalaqa hatta wasala ilaihim. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ibnu Mas'ud sampai beliau tiba ke tempat para jin tersebut. Faftatahal Quran. Kemudian Rasulullah SAW mulai membaca Al-Quran. Wa ghasyathu aswidatun katsira. Beliau kemudian diliputi dengan warna hitam yang banyak. Ibnu Mas'ud melihat bahwasanya Rasulullah SAW dikelilingi oleh warna hitam, seperti para setan, para hantu mengelilingi Rasulullah SAW, sehingga Abdullah bin Mas'ud tidak bisa melihat Rasulullah SAW karena saking banyaknya warna hitam yang mengelilingi beliau. Bahkan Ibnu Mas'ud pun akhirnya tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran yang tadi di awal dia sempat untuk mendengarnya, kemudian dia tidak bisa untuk mendengarnya karena saking banyaknya yang meliputi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu warna hitam itu pun kembali pergi berpencar, mereka berterbangan seperti awan dan meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selesai melakukan pertemuan dengan para jin itu ketika datang waktu fajar. Beliau pun kemudian mendatangi Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Qad nimta, kamu sudah tertidur?" Dia menjawab, "La wallah." Belum, aku tidak tidur demi Allah. Walakinni hamamtu an atiya ilaika li khaufi alaik. Abdullah bin Mas'ud berkata, tapi aku sempat berkeinginan untuk mendatangimu karena aku khawatir terhadap engkau. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Dalam sebuah riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya Masruq bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Man adana Nabiya sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailata istama'ul Qur'an?" Siapa yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan jin pada malam di mana mereka mendengarkan Al-Qur'an? Siapa yang memberitahu kepada beliau bahwasanya ada kalangan jin di tempat tersebut yang ingin atau yang mendengarkan Al-Qur'an? Ibnu Mas'ud menjawab, "Adzanathu bihim syajarah." Ada sebuah pohon yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada kalangan jin yang berada di tempat tersebut. Jadi ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu pohon dapat berbicara kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar kepada beliau. Dalam riwayat yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi dan sebagainya dari Alqamah bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Hal sahiba Rasulullah SAW minkum ahad lailatal jin?" Apakah ada di antara kalian yang menemani Rasulullah SAW ketika terjadinya peristiwa malam beliau bertemu dengan para jin? Ibnu Mas'ud menjawab, "Ma sahibahu minna ahad." Tidak ada seorang pun yang menemani beliau. Walakinna faqadnahu dzata lailah. Tapi kejadiannya adalah suatu malam kami kehilangan beliau. Jadi kami mencari kemana-mana tidak mendapati Rasulullah SAW. Kami pun sempat berkata, mungkinkah Rasulullah SAW diculik atau dibawa pergi oleh para jin? Ibnu Mas'ud menyebutkan, "Fabitna bisyari lailah." Malam itu merupakan malam terburuk yang pernah kami lewati. Jadi kami melewati malam tersebut dalam keadaan cemas dan was-was. Kemana Rasulullah SAW? Apakah beliau sudah diculik oleh para jin atau bahkan dibunuh oleh mereka? Ketika datang pagi hari, ternyata Rasulullah SAW datang dari arah Hira. Kemudian kami pun menyampaikan pada beliau dan bertanya. Kemudian kami pun menyampaikan kepada beliau tentang kecemasan kami dan bertanya kepada beliau dari mana saja beliau semalaman dan apa yang terjadi. Beliau menyebutkan, "Innahu atani da'il jin." Aku didatangi oleh dai dari kalangan jin. Fa'ataituhum faqara'tu alaihimul Qur'an. Aku pun mendatangi mereka, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi
para dai dari kalangan jin ini datang dan mengundang Rasulullah SAW agar beliau mau untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Rasulullah SAW mendatangi para jin itu kemudian membacakan Al-Quran bagi mereka. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat ke tempat di mana beliau bertemu dengan para jin. Beliau memperlihatkan bekas kedatangan para jin di tempat tersebut. Beliau juga memperlihatkan bekas api yang mereka nyalakan di tempat itu. Hadis ini merupakan hadis yang sahih karena juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jin tersebut ketika mereka kembali kepada kaumnya, apa yang mereka katakan? Allah SWT menyebutkan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab. Para jin itu mendengar beberapa ayat atau mungkin surat dalam Al-Quran, tapi tidak mendengar seluruh Al-Quran. Tapi mereka menyebutkan bahwasanya mereka mendengar kitab. Jadi kitab itu, jadi maksud dari kami mendengar sebuah kitab, tidak harus berarti kami mendengar satu kitab utuh. Tetapi maksudnya adalah kami mendengar sebagian dari kitab atau Al-Quran tersebut. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Setelah diturunkannya Taurat. Dulu pernah diturunkan Taurat oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Sekarang kami mendengar kitab yang juga diturunkan oleh Allah SWT. Jika ada yang bertanya, kenapa mereka menyebutkan Nabi Musa, bukan Nabi Isa misalnya? Karena ada kitab lain yang diturunkan setelah Nabi Musa, yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka menyebutkan bahwasanya mereka mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Disebutkan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya alasannya adalah karena para jin tersebut merupakan jin dari kalangan Yahudi. Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Yang semisal dengan ini adalah peristiwa ketika Warqah bin Naufal ditemui oleh Rasulullah SAW, kemudian menceritakan tentang apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau dengarkan dari malaikat Jibril di gua. Warqah berkata, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Ini adalah malaikat yang juga diturunkan kepada Nabi Musa. Ada pula sebagian ulama lain yang menyebutkan bahwasanya mereka menyebutkan tentang turunnya kitab kepada Nabi Musa karena Nabi Musa disepakati kenabiannya di kalangan Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang hanya diimani oleh orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka menyebutkan bahwasanya kita sudah sepakat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah SWT dan diturunkan kitab kepada beliau. Maka ada kitab yang juga diturunkan sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi yang terakhir ini. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya karena kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu Taurat adalah kitab yang mengandung hukum dan syariat. Sebagaimana juga Al-Quran isinya adalah hukum dan syariat juga. Injil ada sebagian hukum yang terkandung di dalamnya, tetapi sedikit dibandingkan dengan Taurat. Sebagian besar isi dari Injil adalah mau'izah, adalah nasihat. Kalau Taurat banyak berisi dengan hukum dan syariat. Maka ketika para jin tersebut mendengar bacaan Al-Quran, mereka tahu bahwasanya ini adalah kitab yang serupa dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Mereka berkata, wahai kaum kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yahdi ilal haq. Kitab ini akan membawa atau mengarahkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Rasulullah SAW dalam kesempatan lain menyebutkan bahwasanya para jin itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang berbentuk seperti ular, ada pula yang berbentuk seperti anjing, ada pula di antara mereka golongan jin yang dapat terbang, mereka punya sayap. Jadi mereka itu tidak satu bentuk. Para jin itu mereka ada yang bisa terbang, ada yang merayap, ada yang berlari dan sebagainya. Dan para jin juga
dibebani dengan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Para jin tersebut kemudian mengajak kepada golongan jin yang lain untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, ikutilah ajaran penyeru yang mengajak kepada ajaran Allah SWT. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah SWT akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa kalian. Hal ini merupakan yang berkaitan dengan hak Allah. Jadi ketika kalian masuk Islam, maka Allah SWT akan ampuni dosa kalian yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia yang ada hubungannya dengan kezaliman pada sesama, atau kalau dalam hal ini konteksnya adalah sesama jin, iman ataupun masuk Islam saja tidak akan otomatis menggugurkan dosa kepada sesama tersebut. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan kaitannya dengan sesama makhluk harus juga mendapatkan ampunan dari orang ataupun pihak yang dizalimi. Jadi Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Berimanlah kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa kalian yang kaitannya dengan hak Allah, seperti pelanggaran kalian terhadap syariat Allah. Ketika kalian beriman dan masuk Islam, maka dosa-dosa tersebut akan dihapuskan. Tetapi jika kalian melakukan kezaliman, kalian mengganggu sesama, maka dengan beriman dan Islam saja dosa tersebut tidak akan langsung dihapus oleh Allah SWT. Tetapi kalian harus meminta maaf pada yang bersangkutan. Hal ini merupakan permasalahan yang dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang panjang lebar. InsyaAllah bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain. Wa yujirkum min azabin alim. Dan Allah SWT akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Mereka kemudian juga menyampaikan peringatan, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. Dan barang siapa yang tidak menjawab seruan orang yang menyuruh kepada Allah SWT, maka dia tidak memiliki kuasa untuk melarikan diri dari Allah SWT di bumi. Tidak ada tempat baginya untuk lari. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Dia juga tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun agar bisa berlindung dari siksa Allah SWT. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat-ayat ini Allah SWT sebutkan berkaitan dengan kejadian yang terjadi kepada Rasulullah SAW pada suatu malam ketika beliau berdakwah kepada para jin nasibin, jin yang datang dari daerah nasibin. Kemudian jin tersebut selanjutnya bertugas sebagai pembawa peringatan kembali kepada kaumnya dari bangsa jin, berpencar di seluruh penjuru bumi untuk menjadi penyeru dan mengajak kepada ajaran agama Allah SWT dan membawa dan menyebarkan syariat Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah SWT berupa syariat salat dan sebagainya, ataupun juga syariat yang berkaitan dengan hubungan antar sesama, larangan untuk berbuat zalim dan perbuatan merugikan yang lain. Maka kita tahu bahwasanya para jin itu mereka seperti manusia. Di antara mereka ada yang baik, di antara mereka ada yang buruk. Di antara mereka ada yang berdakwah, di antara mereka juga ada yang menghalang-halangi dakwah. Karena jin itu memiliki tugas yang sama dengan manusia. Allah SWT menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar untuk beribadah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.